Tuh, kalian lihat tuh, mengudara kan? Ini saya zoom ya. Nah, oke guys ya, bertemu lagi bersama saya di channel Studio Pemancing Fish On. Nah guys ya, jadi saya ucapkan selamat siang ya, karena itu sudah jam 11. Jadi saya ucapkan selamat siang bagi teman-teman semua. Dan dalam video kali ini kita akan membuat yang namanya layang-layang celepuk, teman-teman. Sudah lama kita nggak buat layang-layang celepuk ya. Itu waktu musim kemarin tahun 2020 kita buat layang celepuk itu banyak ya, ada banyak gitu teman-teman. Oke, sekarang kita mau buat yang celepuk. Oh ya, bagi teman-teman yang baru berkunjung di channel ini, alangkah baiknya kalian scroll dulu video-video kita sebelumnya. Mungkin kali aja, mungkin kalau kalian ada yang request itu sudah dibuatkan coy, karena kita hampir membuat layang-layang yang ada di seluruh Nusantara. Kita keliling Indonesia membuat layang-layang gitu teman-teman. Oke, dan bagi teman-teman yang baru tahu ini apa? Ini namanya kepala tren naga. Dan yang di belakang ini pegon ceper coy. Kalian bisa cek linknya di kolom deskripsi atau di video sebelumnya itu ada. Cara membuat pegon ceper ini ada coy. Ini lebarnya 1,5 meter ya. 1,5 meter kurang lebih. Nah ini dia yang pertama, kerangka sayap coy. Nah ini dia kerangka sayapnya. Nah kalau kerangka sayap layangan celepuk itu beda dengan layangan gapangan teman-teman. Yang dimana kenapa saya ucapkan beda, karena kalau layangan celepuk itu dia bengkoknya di tengah ya, lebih di tengah atau bengkok semuanya teman-teman, bengkok semuanya. Kalau gapangan kan bengkok di ujung, kalau celepuk bengkok semua, karena nanti kerangka sayap akan pengaruh nanti ke bentuk celepuknya seperti apa. Jadi saya sarankan buat yang bengkoknya di tengah. Kemudian yang kedua kita percepat saja. Nah yang kedua ini kerangka kepala. Nah kerangka kepalanya ini sama seperti kerangka sayap, cuman lebih lentur. Tujuannya yaitu untuk menopang atau tempat ngikat kupingnya. Kemudian lanjut ada kupingnya di sini, kuping atau telinganya ya. Nah, telinganya di sini. Oke, saya langsung saja. Mungkin ada beberapa teman-teman waktu itu yang komentar kenapa layangan kita, layangannya dia itu miring-miring teman-teman, miring, celepuknya itu miring. Nah, jadi layangan celepuk itu kuncinya ada di kuping teman-teman. Jadi tergantung kalian mau kalian buat kupingnya kaku, nanti layangan celepuknya bakalan ngonyah atau goyang. Kalau kalian buat kupingnya itu lemes atau lentur atau biasa saja, itu nanti naiknya juga akan kalem atau ngonyang-ngonyang sedikit atau goyang-goyang sedikit gitu teman-teman. Oke, nah terus saya ini buatnya lentur atau kaku, nanti tengok saja di videonya teman-teman, kalian nilai sendiri. Kalau naiknya ngonyah berarti saya buat kerangka kuping yang kaku, kalau nanti nggak ngonyah berarti kita buat yang lentur teman-teman. Ini dia. Nah ini bentuknya hampir mirip tangan ya, enggak mirip sayap. Ini mirip kaki layangan bebian gitu teman-teman. Oke, kalian lihat saja nanti naiknya seperti apa. Kemudian di sini ada kerangka, ini namanya kerangka ekor ya, ekor. Nah ekornya ini hampir sama seperti kuping, yaitu nah seperti kaki layangan bebian. Ini lebih lentur dari kuping ya, lebih lentur. Kemudian di sini ada kerangka lurus atau penopang badan. Biasanya kalau saya buat layang celepuk itu ujung dari ekornya kita lenturkan seperti ini. Nah tujuannya apa ya, biar gampang terbang teman-teman. Entah nanti naiknya ngonyah atau diam itu kalian nilai sendiri. Saya sudah katakan kuncinya apa. Oke, mantap. Nah coy, mungkin bagi kalian nanti nih, kalian misalkan skip di bagian awal itu, cari video terbangnya saja dan komentar yang nyeleneh dan tidak nyambung di videonya. Nih saya jelaskan lagi sekali. Kuncinya yaitu ada di kuping. Nah layangan celepuk itu kuncinya ada di kuping. Jadi nanti mungkin kalau saya buatnya ngonyah, berarti kalian pastikan kupingnya itu bisa jadi kaku. Kalau naiknya diem atau kalem itu mungkin kalian komentar kupingnya itu lentur. Itu saya nggak tahu entah ini lentur atau kaku, itu tergantung nanti yang ikut kerangka ekornya seperti apa, nanti kerangka lurusnya seperti apa, itu pokoknya semuanya juga pengaruh teman-teman. Tapi yang paling berpengaruh besar itu terbangnya ngonyah atau tidak itu ada di kerangka kuping atau telinganya. Oke, mantap. Entah ini di skip atau tidak nggak tahu saya coy. Oke, yuk kita sekarang rakit ya. Itu kan tadi saya bahas kuncinya ada di kuping kan. Itu kupingnya kalau kaku layangannya pasti goyang, kalau kupingnya lentur layangannya pasti diam.
Dan ada lagi satu kuncinya yang ada di layangan celepuk. Mau kalian misalkan kalian ingin ngonyah atau kalian ingin diamkan saja gitu. Ada dua opsi ya teman-teman. Jadi di sini saya pilih bukan saya sih. Jika kalian buat ekornya yang kaku, kemudian kupingnya agak sedikit kaku, nah itu layangan kalian pasti mau goyang teman-teman gitu. Jika kalian buat kupingnya yang lentur, kemudian ekornya yang lentur, itu pasti layangan kalian kalem atau nggak buat masalah gitu teman-teman. Oke, nah ini kerangka yang kita buat itu nggak tahu itu bakalan mau ngonyah atau tidak. Ini kan ada dua kunci kan. Nanti kalian tengok saja video terbangnya. Kalau dia ngonyah berarti saya buat kerangka kuping dan ekornya itu kaku. Kalau dia nggak ngonyah, kalian bisa tebak atau pastikan saya buat kerangka yang lentur. Seperti itu teman-teman. Ada dua kuncinya, itu bagian atas ada di kuping, bagian bawah juga ada di ekor gitu teman-teman. Oke, kita rakit dulu seperti biasa, mulai dari tangan. Kalian sudah lihat kan yang tangan, kemudian lanjut ke kepala, kemudian ke kepala, lalu ke kuping. Nah, kuping, telinga, kemudian lanjut lagi ke terakhir ke ekor teman-teman. Kita mulai bagian atasnya dulu, baru bagian bawah. Seperti itu teman-teman. Oke, mantap. Nah, mungkin bagi kalian waktu itu ada yang bertanya ya teman-teman, kenapa layangan celepuk dia maksudnya. Jadi komennya begini, kenapa celepuk saya miring di? Nah gitu. Kalau celepuk miring sudah dipastikan, kalian bisa tebak sendiri. Jika kalian nggak skip, proyek lagi coy. Oke, kalau kalian nggak skip, kalian pasti tahu penyebabnya apa ya, karena pasti di kupingnya teman-teman. Jadi kalau layangan celepuk kalian miring itu ada di kuping teman-teman. Jadi kupingnya itu lentur sebelah atau kaku sebelah coy. Jadi biasanya di mana yang lentur, misalnya kuping kanan yang lentur, dia itu lebih miring kanan. Kalau kuping kiri yang lentur, lebih lentur gitu, pasti dia miring ke kiri gitu teman-teman. Itu maka dari itu kita bilang kuncinya ada di kuping. Selain kalian harus buat yang kaku atau lentur, kalian juga harus buat yang seimbang atau pas teman-teman. Kenapa saya cakap begini? Mungkin bagi kalian, sok pinter lu gitu. Enggak teman-teman, enggak. Kalau saya itu memang ngomong apa adanya coy. Waktu itu saya juga pernah seperti itu, baru saya teliti, baru bengkokkan kupingnya, ya ternyata lentur sebelah, pantesan miring gitu kan teman-teman. Oke, nah kalian lihat saja video perakitannya. Kalau merakit layangan celepuk gampang teman-teman, nggak susah-susah sekali, gampang. Mungkin bagi kalian anak-anak yang pemula pasti sulit, tapi menurut saya karena saya sudah biasa buat layangan celepuk seperti ini, mungkin gampang ya. Tapi kalau big size itu lebih susah memang teman-teman, karena kerangkanya lebih berat, lebih capek tentunya, nggak bisa dibuat sendirian teman-teman. Itu kita harus kerjasama membuat yang namanya layangan big size. Mungkin kalau kita sudah punya bambu yang bagus ya, karena kita punya bambu jelek mulu, nggak jelek sih, bambu yang standar mulu, jadi kita nggak bisa buat yang gede teman-teman. Biasanya kalau kita buat yang lain gitu, orang teman-teman yang lain buat layangan besar itu menggunakan bambu santong atau petung, tapi yang lebih tipis teman-teman. Kita nggak punya bambu yang seperti itu teman-teman, kita punyanya yang biasa saja gitu. Otomatis kita buat yang sedang-sedang saja, 1 meter atau 1,5 meter gitu. Layangan kita mungkin segitu-segitu saja. Jangan bandingkan kita sama YouTuber yang punya layangan big size ya, beda itu teman-teman, beda, sangat beda sekali coy. Oke, kita ini miskin.
Oke, untuk coraknya ya, coraknya ini kita sudah masuk ke langkah penukuban, atau penukuban itu disampul ya, disampul. Nah, yang kalau disampul ini kalian bebas berkreasi. Nah, caranya misalkan kalian nggak punya kuas, nggak punya cat untuk mewarnai, jika kalian buat layangan kain gitu, kalian buat saja dari plastik teman-teman. Pertama, jika kalian ingin coraknya bagus, itu memang seni sih pengaruh sekali ya kalau karya seni. Nah, jadi siapa yang jiwanya seni pasti bisa coy. Jadi saya cuman berikan tutorial yang dasar saja. Saya bukan orang seni teman-teman, bukan orang seni. Oke, yang pertama kalian buat dulu tempel warna dasar yang kalian gunakan dalam membuat layangan celepuk. Nah, warna dasarnya itu jangan hitam ya teman-teman, jangan hitam. Kalian bisa selain hitam lah, maunya kuning kayak, atau merah kayak, atau hijau kayak, atau biru kayak, itu bebas. Kalian pilih warna dasar, kemudian tempeli dulu semuanya di kerangka layangan celepuknya. Tempeli satu warna saja dulu, warna biru kayak atau merah. Nah, setelah itu kalian nanti ambil plastik yang warna hitam ya. Warna hitam itu tujuannya untuk membuat cutting atau potongan-potongan dari nanti kalau warna hitam tuh seperti di belakang tuh. Itu kan kalian lihat layangan gapangan capung kita kan. Nah, jadi warna dasarnya itu putih dulu, nanti hitamnya itu kita buat cuttingnya nanti tujuannya agar dia mau berbentuk seperti apa gitu. Itu tergantung kerajinan atau kreativitas kalian. Kalian bebas berkreasi deh, nggak harus begini, nggak harus seperti saya gitu, nggak teman-teman. Kalian berkreasi suka-suka kalian seperti apa gitu. Oke, mantap. Yang penting ini ya, yang penting mau naik dulu teman-teman ya, mau naik dulu. Ini saya nggak tahu ini mau naik apa enggak itu, karena buat layangan itu memang seperti itu, kadang mau naik, kadang nggak mau naik juga teman-teman. Dan saya pun sudah bahkan ratusan kali ya buat layangan nggak mau naik teman-teman. Tapi bedanya itu kalau saya itu terus dicoba gitu. Jangan nyerah teman-teman kalau mau buat layangan. Guys ya, itu dia sudah mengudara. Aduh, ketutupan daun tuh. Bentar, kita kasih naik dulu ya. Nah, itu dia coy, sudah mengudara. Mungkin nggak terlalu jelas ya, karena ini lumayan sih, agak sekitaran 30 atau 40 meter ya. Itu lumayan tinggi coy. Ini karena sudah mengudara, kita akan turunkan lagi ya. Kita tunjukkan kerangka-kerangkanya. Tuh, kalian lihat tuh, mengudara kan. Ini saya zoom ya. Nah, itu dia coy, agak buram ya. Nggak apa-apa. Tuh kan, yuk kita turunkan. Nah, ini dia guys, layangan celepuk kita. Motifnya sederhana, nggak ribet-ribet, cocok untuk kalian yang ingin membuat layangan celepuk tapi modalnya yang sedikit teman-teman. Oke. Nah, untuk misalkan kalian tidak ingin coraknya seperti ini, itu sesuai selera kalian ya. Jika kalian ingin coraknya seperti burung hantu atau di cutting dengan potongan burung hantu, kalian bisa cek link di deskripsi, karena di sana ada tutorial membuat corak untuk layangan burung hantu yang sederhana, cocok untuk kalian juga teman-teman. Nah, ini dia. Untuk tali timbang nih, mungkin ada beberapa yang tanya-tanya ya. Nih, tali timbangnya ada di sini nih.
kalian bisa lihat di sini. Nah, kemudian di sini dah. Nah, di situ kemudian di bawah sini. Nah, ini saya agak keliru teman-teman. Nah, jadi kan di sini kita lubangi menggunakan obat nyamuk kan. Nah, di situ ternyata terlalu tinggi teman-teman. Jadi itu jaraknya ini terlalu pendek gitu. Tali timbang bawahnya terlalu tinggi. Maka dari itu saya turunkan deh sedikit. Nah, turunkan di sini. Ya, itu tergantung sih, nggak harus seperti ini teman-teman. Kalian tergantung layangan celepuk kalian itu kan pasti berbeda-beda. Jadi tergantung kalian gitu. Oh, nanti misalkan pertama kalian coba nggak mau terbang, ya turunkan saja sedikit, tidak apa-apa teman-teman. Oke. Nah, ini dia penampakannya. Dan untuk ini panjang ya. Panjang segini. Nih, kelihatan nggak? Ini kan panjang coy. Tujuannya saya buat yang panjang agar leluasa bergerak coy. Karena layangan ini kan isi ekor, isi istilahnya plastik lebih kan, jadi dia harus dipanjangi tali timbangnya agar nanti leluasa bergerak. Coba deh kalian buat layangan celepuk tapi tali goci atau tali timbangnya yang pendek, pasti dia terbatas bergerak teman-teman, dia nggak leluasa bergerak, maunya diem aja gitu kan. Nah, tadi kalian bisa lihat video terbangnya juga. Nah, itu terbangnya kalian bisa nilai sendiri. Itu kan saya sudah bilang sebelumnya kan. Nah, kuncinya itu yang megang kunci ada di kuping. Nah, sekarang kita terbangkan lagi sekali. Kalian amati video terbangnya. Kalau layangannya goyang, itu artinya kuping yang atau telinga yang kita buat itu kaku teman-teman. Kalau dia diam, berarti ini saya buat nggak terlalu kaku alias agak lentur dikit teman-teman gitu. Oke, sekarang kita terbangkan biar kalian tahu bagaimana terbangnya. Oke, lanjut. Tuh, kalian lihat kan, Agustina lagi pegangin ya. Saya akan narik coy. Oke, kita ada di belakang ya, belakang kamera. Cakep. Yuk. Bang. Nah kan, sudah mengudara kan teman-teman. Kalian bisa nilai sendiri dan tulis di kolom komentar entah itu kaku atau lentur coy. Itu karena sudah video terbangnya sudah kalian lihat, jadi kalian tahu deh sendiri. Kalau goyang itu berarti kaku, kalau lentur itu pasti diam terbangnya coy. Oke, kalian lihat lagi sekali ya. Tuh. Oke deh, nah kita bagi tahu saja ya kuncinya. Mungkin beberapa dari kalian bingung kali ya, saya kasih pertanyaan justru saya ngasih tips malah saya nanya balik coy. Nah, jadi untuk kunci layangan celepuk mau terbang yang saya buat ini itu kupingnya itu tidak terlalu kaku dan tidak terlalu lentur coy. Nah, mengapa demikian ya? Karena ketika angin sepoi-sepoi layangan kita itu goyang gitu, seret pelan-pelan kalau anginnya sepoi-sepoi. Tapi kalau diterjang angin kencang dia itu lebih diam teman-teman, dan itu justru itu yang saya suka teman-teman gitu. Jadi dia kalau angin sepoi-sepoi dia goyang kayak menari gitu. Kalau angin badai pun dia tidak akan muter-muter karena sudah seimbang gitu teman-teman. Oke, mungkin beberapa dari kalian ada yang miring ya. Sebenarnya ini juga miring teman-teman, tapi miringnya nggak terlalu bikin sampai muter gitu. Miringnya cuma sedikit-sedikit saja, hampir nggak kelihatan ya miringnya. Nah, tapi memang seperti itu. Namanya aja saya kan memberikan tips, nggak selalu sempurna 100% ya, paling capai 90% saja coy. Dan sisanya itu tergantung kalian mau buatnya seperti apa. Mungkin kalau mengikuti cara saya atau cara yang lain, di situ banyak sekali ada tutorial teman-teman. Kalian tinggal ikuti saja tutorial-tutorial yang ada di tempat lain gitu. Dari teman kalian boleh, dari YouTube boleh, dari manapun boleh coy. Cakep. Ya, tidak lupa lagi sekali saya mengingatkan kepada kalian, ini adalah motif yang sederhana, motif garis-garis doang. Jika kalian ingin di-cutting seperti layangan celepuk atau bentuknya seperti layangan celepuk beneran gitu, kalian bisa cek saja link di kolom deskripsi, karena di situ ada tutorial cara membuat cuttingannya menggunakan plastik juga teman-teman. Jadi biar lebih murah dan nggak kalah jauh dengan yang di airbrush atau dilukis-lukis teman-teman gitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat saja dulu ya terbangnya sambil kalian nikmati. Nah, apakah terbangnya sudah cocok menurut kalian atau tidak coy?
Nah kan kalian sudah lihat kan tadi kan videonya, layangannya terbang. Kalau angin kenceng dia agak diam sedikit, kalau angin sepoi-sepoi dia goyang teman-teman. Tentunya ini bukan artinya saya nyuruh teman-teman buat layangan seperti itu, bukan seperti itu teman-teman. Mungkin kalian ini di skip ya, jadi salah info ya. Nah mungkin sebenarnya itu semuanya sesuai selera kalian coy. Entah kalian maunya goyang, entah kalian maunya diam, itu terserah kalian semua coy. Jadi ini merupakan selera saya. Jadi kalian buat yang sudah saya sarankan. Kalau memang ingin goyang, kalian kakukan di bagian kuping dan semuanya dibuat agak lebih kaku. Kalau kalian ingin membuat yang memang diem atau kalem, kalian buat yang lebih lentur sedikit. Kuncinya cuman itu saja teman-teman. Jadi celepuk merupakan layangan yang memang agak gampang dibuat coy, asalkan kalian tahu mana yang lentur, mana yang kaku, aman deh itu ya. Segitu saja, mungkin segitu. Terima kasih karena sudah mengklik video ini ya. Semoga bermanfaat tutorialnya buat kalian para anak-anak yang di luar sana yang ingin bermain layangan celepuk, tentunya yang duitnya sedikit tentunya sama seperti saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like-nya, komentar video ini di bawah, dan subscribe juga coy. Kita bertemu lagi di edisi layang-layang berikutnya. Oke, peace on. Terima kasih.